Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Sihan, Refiller Lady di program News from the Future. Dan masih kita akan bahas mengenai bulan Februari, bulan Shephat. Saudara, bahwa di bulan ini kita harus percaya bahwa the winter is over and the spring is coming. Musim dingin dalam hidup kita sudah selesai, musim air mata, musim kesedihan sudah selesai. Dan benih-benih itu mulai bertumbuh dan mulai bertunas. Dan Tuhan katakan semua benih-benih yang ditabur di musim sebelumnya akan kau lihat penuaian, akan mulai muncul tunas-tunas itu di bulan ini. Dan Tuhan katakan your divine potential seed, semua benih-benih ilahimu, karuniamu, doa-doamu, taburan-taburanmu akan mulai bertunas, sehingga itu akan muncul dan kau akan melihat semua potensi yang terpendam dalam hidupmu. Yang tadinya kau gak sadari, yang tadinya kau gak menyangka, ternyata kau punya. Dan itu akan muncul di bulan ini, saudara. Apapun yang kau tabur akan Tuhan buat tuaian 100 kali lipat. Doamu, doa puasamu, peperanganmu, taburan uangmu, taburan waktumu akan Tuhan lipat gandakan di bulan ini. Apapun yang hilang di masa lalu akan Tuhan buat di musim ini kembali berkali-kali lipat. Saudara, di bulan Shephat juga berbicara Zadik. Dalam bahasa Ibrani yang artinya Sikenu, nama Tuhan ada Jehovah Sikenu, yaitu artinya Tuhan kebenaranku. Artinya apa, saudara? Iblis boleh mengintimidasi, iblis boleh memberi tuduhannya kepada kita, tapi kita harus berdiri dan perkatakan kepada iblis, "Hai iblis, kebenarannya adalah aku punya masa depan yang penuh harapan, dan iblis, kau tidak bisa mengintimidasi masa laluku, karena masa depanmu adalah kehancuran, masa depanmu adalah kebinasaan." So hari-hari ini when the devil, ketika iblis membicarakan tentang kegagalanmu, ketika si jahat menceritakan tentang kehancuranmu, hari ini kita harus perkatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah menebus dosa kita dan dia bangkit sehingga kita terima hidup yang kekal, kita diampuni, kita dibebaskan dan kita dipulihkan. Tell him about Jesus. Katakan kepada iblis tentang Yesus. Jangan kita lihat fakta yang ada di sekitar kita. Ingat saudara, kebenaran selalu bertentangan dengan fakta. Kalau faktanya hari ini hidupmu belum mengalami terobosan, tapi kau harus pegang kebenaran bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kita hidup dalam kasih karunia. We are living under the grace. Kita bukan hidup dalam penghakiman dan penghukuman lagi. Jangan biarkan setan menghakimi kita. Jangan biarkan setan menuduh kita. Karena di dalam Kristus penghukuman telah berakhir dan kita dan keluarga kita ada dalam tudung anugerah, dalam tudung belas kasihan, kita dibenarkan oleh darahnya. Saudara, yang selanjutnya, bulan Shephat ini the blessing is on the way. Kita harus tetap di alamat kita karena blessing lagi on the way. Kalau Tuhan lagi kirimkan paket blessing, kita harus tetap di alamat kita. Jangan kita keluar dari alamat kita. Keluar dari alamat kita artinya apa, saudara? Jangan keluar dari rumah Bapa. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari posisi iman kita. Karena jangan sampai berkat yang harusnya jadi bagian kita itu diambil oleh iblis. Karena kita gak berdiri di posisi kita. Karena kita gak berdiri di alamat kita. Kita gak berdiri di tempat kita berada. So hari ini pastikan kau berdiri di imanmu. Pastikan kau berdiri dalam hadirat Tuhan. Dan selanjutnya saudara, ketika itu terjadi, ketika kau berdiri dalam imanmu, kau berdiri dalam hadirat Tuhan, maka blessing itu akan segera sampai. No more delay, no more postpone. Tidak ada penundaan, tidak ada halangan lagi. Amin, saudara. Dan selanjutnya ini akan saya bahas lebih dalam, bahwa bulan ini berbicara water. It's the month of Aquarius. It's talk about water. Ini berbicara tentang air. Ada 3 revelation tentang air. Ada 3 tokoh yang dimana dalam kisahnya dia memberikan air atau dia memberikan minum. Yang pertama yaitu Ribka. Saudara, kita belajar dari Ribka bahwa ketika Ribka di sumur bertemu dengan Ishak, dia memberikan minum bukan hanya kepada Ishak dan bujangnya, tapi dia memberikan minum kepada onta-ontanya. Artinya apa, saudara? Di masa-masa ini kita jangan hanya berbuat yang standar. Kita jangan menjadi orang Kristen yang rata-rata, tapi kita harus punya spirit of excellence. Kita harus memberikan yang terbaik untuk segala sesuatu, bahkan lebih dari yang diminta. Ketika pemimpin kita minta A, kita harus dengan segenap hati punya spirit yang of excellence dan kita lakukan lebih dari A. Ketika Tuhan suruh kita melakukan langkah ketaatan apa, kita lakukan lebih dari yang diminta. Sehingga ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena Tuhan mau kita seperti Ribka, kita memberikan spirit of excellence. Kita memberikan air bukan hanya apa yang diminta, tapi lebih daripada itu. Yang kedua berbicara perempuan Samaria. Kita tahu kisahnya ketika perempuan Samaria ada di sumur dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Awal mula perempuan Samaria itu memberikan Tuhan Yesus minum. Tuhan Yesus minta air pada perempuan Samaria itu.
Tapi ternyata sesungguhnya yang sedang haus adalah perempuan Samaria itu. Bahwa sesungguhnya perempuan Samaria itu haus akan hadirat Tuhan, haus akan cinta yang sejati. Dia haus akan pemulihan. Dia berdiri di sana, dia gak sadar bahwa yang ada di depan dia adalah juru selamat. Tapi dia memberikan air itu kepada Tuhan. Saudara, ketika perempuan Samaria itu memberikan air kepada Tuhan Yesus, dia pikir Tuhan Yesus haus, Tuhan Yesus perlu air daripada wanita Samaria itu. Pada sesungguhnya hakikatnya yang haus itu adalah perempuan Samaria itu, saudara. Dan akhirnya ketika dia memberikan air pada Tuhan Yesus, ketika dia berbincang dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia menerima living water. Dia menerima air hidup dan dia tidak haus lagi. Hidupnya diubahkan. Perempuan Samaria yang hidup dalam dosa, dia berubah jadi revivalist. Artinya apa, saudara? Jangan pikir hari ini bahwa kita yang bisa berikan buat Tuhan itu adalah hal yang Tuhan butuhkan. Sekali lagi saudara, jangan salah paham. Jangan pikir uang kita itu karena Tuhan perlu uang kita. Jangan pikir waktu kita, tenaga kita, apapun itu karena karena Tuhan perlu dan Tuhan mau dari kita. Seolah-olah kita bisa memberikan air itu supaya Tuhan butuh sama kita. Tapi sesungguhnya kita yang butuh sama Tuhan, saudara. Kita memberikan air kita bukan karena Tuhan mau dan membutuhkan mengambil keuntungan dari itu semua, tapi karena Tuhan mau melihat hati kita, karena Tuhan mau memulihkan kita. Ketika kita berikan air kita berikan hidup kita berikan harapan kita kepada Tuhan, Dia memberikan yang lebih dari itu. Dia memberikan kepada kita living water. Tuhan memberikan kepada kita air yang membuat kita tidak haus lagi, kita tidak kering lagi, kita menemukan panggilan hidup kita. So hari ini poin yang kedua, apa yang kau punya, hatimu berikan sama Tuhan. Bukan semata-mata kita ngerasa kita diperlukan, kita merasa sombong karena Tuhan perlu kita. Baik dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dengan uang kita, tenaga kita, no. Tapi Tuhan mau lihat hati kita karena justru kita yang perlu, kita yang haus, dan Tuhan mau penuhi itu dengan the living water. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kisah Triwira. Ketika Daud waktu itu sedang haus, Daud gak minta waktu itu. Daud hanya bilang, aduh kayaknya enak ya air dari sumur Bethlehem. Daud hanya berbicara seperti itu. Tapi ketika itu diucapkan Triwira tanpa disuruh, dia dengan segenap hati, dia respon, dia tangkap itu. Dan dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengambilkan air untuk Daud, saudara. Lihat di sini. Dan akhirnya Daud berhasil mendapat air itu, tapi dia tahu ini air bukan hanya untuk diminum untuk Daud, tapi ini air yang penuh darah, dan dia tuangkan air itu sebagai korban, sebagai penyembahan dia kepada Tuhan. Artinya saudara, yang ketiga, kita harus tangkap kairos, kita harus tangkap momentum. Kita jangan berdiam diri, bermalas-malasan, kita gak peka, gak sensitif sama kegerakan Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh apa, kita bergerak dengan cepat. Kita tangkap kairos Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Kita harus punya movement, kita harus punya pergerakan. Dan ketika kita tangkap itu, ketika kita tangkap keberhasilan, ketika kita tangkap kemenangan, berikan monumen itu untuk Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan kita buat itu menjadi buat kita. Jangan fokusnya buat kemuliaan kita, tapi fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Kita serahkan monumen kita di hadapan Tuhan. Kita berikan kembali ke hadapan Tuhan. Setiap kemenangan, setiap kejayaan, setiap kesuksesan kita berikan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tangkap kairos Tuhan, bergerak dalam momentum Tuhan. Tapi ketika engkau menang, ketika kau berhasil, kau dapat terobosan, give it glory to God. Berikan kemuliaannya untuk Tuhan. Serahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Tetap percaya, the blessing is coming, the winter is over. Ini pesan dan janji Tuhan di bulan Syawal, di bulan Februari ini. Tangkap dengan iman, dan saya percaya akan banyak kesaksian yang luar biasa. Kalau engkau percaya, itu akan terjadi atas hidup kita. Jadilah sesuai imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Akhir kata, saya Rasyahan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.